Om Swastiastu semeton, cang maruk mulih nih pulang kampung Perancis nawang. Dingin saja dini nawang. Nah, Okey, sebentar. Dia ngomong dalam bahasa suku Bali, orang daerah Bali ke guys? Tapi macam lengkoknya itu seperti Jawa ya. Okey, kita dengar ya. adi cang mulai kampung sing warak-warak. Adone apa gen ini? Adone baget roti gen, sing adok tani, sing adok beras. Adi sedu ajan. Penjep cangga ngama hapo roti gen sing warak-warak. Ngale pasta gen boh. Pusing nawang pusing sedu ajan ya nih. Nah dini cang umacang pak ya dini. Adone kene gen. Sing ado nasi apa? Ada nih nasi. Lucu Kene gen ngama dini nawang sing seduk sing warak nawang. Adi sing seduk kok sing warak. Ingat nah, mulai kampung ngabo bekel nasi beguling se. Dini sing ada apa? Pangsing seduk gen dini. Nah. Okey guys, kita dengar, kalau saya tidak salah, dia bercakap di dalam bahasa daerah Bali ya. Tetapi dia punya lengkok alunan bahasanya itu seperti bahasa Jawa. Boleh kita katakan bercakap dalam bahasa Bali tetapi alunannya Jawa. Betul guys ya? Kalau salah maafkan saya guys. Boleh komen di bawah komentar. Saya pun tidak berapa fasih sangat dan tidak tahu pun apa yang dia cakapkan itu, dan saya tidak faham pun kerana dia bercakap dalam bahasa daerah Bali ya. Teman-teman bisa komen di bawah komentar guys. Okey, lanjut. Bang, abang ngerasa aneh gak sih ngomong bahasa Indonesia terus kan abang orang Rusia? Bro, jangankan gua ngomong bahasa Indonesia, bro. Pasti. Saat gua pikir aja bahasa Indonesia, bro. Saat gua nulis bahasa Indonesia, jangankan itu. Saat gua ngomong dengan ibu gua kandung yang orang asli Rusia, itu aja gua ngajak ngomong bahasa Indonesia, bro. Bule KW total, bro. Jadi bahasa Indonesia aku udah nganggap seperti bahasa gua sendiri, bro. Bahasa Rusia udah KO, pokoknya bahasa Rusia, pokoknya bahasa Indonesia forever gitu loh. Bang. Okey, kita lihat ya. Dia katakan di sini tadi, dia sudah sangat fasih berbahasa Indonesia ya, dan bahasa Rusia dia sudah semakin lupa. Itu yang dia katakan ya. Dan dia kata dengan ibunya sendiri pun dia bercakap dalam bahasa Indonesia. Dan bule KW ini memang sudah terkenal ya. Boleh kita katakan sudah kayak seleb ya di Indonesia guys ya. Dan followernya saja, kalau kita lihat di TikTok ini saja sudah 3, berapa juta ya, 3,2 juta kan, sudah lebih begitu ya. Terlalu banyak ya dia punya followernya, dan dia ini udah kita bilang, udah bisa kita katakan dia ini sudah seleb Indonesia lah. Begitulah. Kita lihat bagaimana bule sudah melupakan bahasa Rusia dan sudah terus sampai bila-bila ngomong bahasa Indonesia. Luar biasa guys. Bang, bisa bahasa daerah nggak sih? Nah, yang kayak gini-gini nih harus dikasih paham. Mau bahasa apa? Bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Minang. Kelihatan banget deh yang kayak gini-gini cuman mantau tapi tidak follow. Bahasa Bali. Lucu aku jak cangkai nan bule paling wok bahasa Bali. Konse gak percaya ta? Aku iso bahasa Jawa. Ta. Sebelum kita lanjut, kita minum kopi kenangan hanya untukmu, Indonesiano. Ini rasa kopinya, wah mantep poligi. Minuman yang tepat buat kita yang Indonesia banget. Indonesiano, kopi berkualitas asli Indonesia. Bahasa Minang, ngecek sek muncuang tuh mah. Agia makan jawi luar. Orang Indonesia minumnya Indonesiano, asli enak banget. Bang bisa. Okey, ini bule ni guys, memang bukan saja bahasa Indonesia dia boleh ngomong guys ya. Bahasa Jawa boleh, bahasa Minang boleh. Luar biasa guys. Saya boleh pun sedikit-sedikit saja bahasa Indonesia ya. Tetapi bukan fasih sangat bahasa Indonesia saya. Masih lagi orang kata lengkoknya itu masih keras lagi ya. Tapi dia ni benar-benar fasih ya. Jawa boleh, Minang boleh. Luar biasa ya. Ketika bule udah bisa bahasa Indo. Kamu pacarnya siapa? Kamu pacarnya siapa? Kamu Pacarnya siapa? pacar aku sayang. Sayang kamu siapa namanya? Muhnan Akmal. Hah? Muhnan Akmal. Cegu lucu, Cok. Wow, dia punya ceweknya orang bule dan cowoknya orang Indonesia. Ketika bule udah
Apa kabar? Salam kenal, guys. bule bisa bahasa Indonesia. Iya, pintar sekali. Pintar sedikit. Juga rendah hati. Berapa lama kamu tinggal di Indonesia? Setidaknya 2 tahun. Aku tinggal di Indonesia untuk 4 bulan. Hanya 4 bulan? Woi, 4 bulan sudah bisa ngomong bahasa Indonesia fasih, lancar ya. Wow, 4 bulan saja guys, bukan 4 tahun, 4 bulan saja ya, sudah bisa ngomong bahasa Indonesia. Luar biasa ya, luar biasa guys. Bule lebih lancar dari suamiku. Genius. Tidak lancar. Hampir lancar. Dia yang terbaik. Aku cinta kamu, Mas Bule. Apa kabar? When you meet an Aussie who speaks Indonesian better than you, Halo. Jadi makanannya apa aja? Nasi campur ala Bali. Oke. Jadi ada ayam sisit, ada urap, ada sambal matah, kacang tanah, timun sama nasi dong. And ini tempatnya namanya Sebentar, ini di Sydney dikatakannya, ini di Sydney guys ya. Tetapi di Sydney, walaupun di Sydney, dia punya pelayannya itu waiternya itu berbahasa Indonesia ya. Dan kemudian mereka menjual makanan-makanan kuliner Indonesia ya. Wow, luar biasa, luar biasa. Kelapa. Kelapa Karena di- semuanya pakai kelapa. I didn't even get that. Yes. And then it's di mana ini? Hot spot. Spot. Land Kelly Place. I will subtitle this. Thank you. check out their place. At Calapai, Sydney, amazing people, beautiful food. When Okey, memang benar ini adalah di Sydney ya. Dia punya kafenya ini adalah kafe ala-ala, maksudnya kuliner Indonesian lah. Jadi kita lihat makanan nasi dengan kelapa. Jadi kalau orang Indonesia pergi ke Sydney itu sudah enggak perlu bingung guys ya, kerana mereka sudah ada tempat makannya, makanan kuliner atau kuliner Indonesia. Dan kita lihat di gambarnya ini pun bule-bule yang makan makanan Indonesia. Luar biasa guys, luar biasa. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wow, luar biasa guys. Ini anak bule Belanda guys ya. Dan mungkin ibu ataupun bapaknya yang menikah dengan orang Indonesia dan sudah menetap di Indonesia, itu saya tidak pasti, tetapi ini adalah anak bule Belanda dan dia fasih berbahasa Indonesia, tetapi adalah dia punya cengkoknya, lengkoknya itu dia bercakap dalam bahasa Indonesia itu agak keras-keras, tapi tidak apa guys, dia sudah kira boleh kita katakan fasih berbahasa Indonesia ya. Jadi inilah kita lihat daripada kecil sudah diajar bahasa Indonesia, apabila sudah besar lagi fasih. Luar biasa guys. Dan sekolah Indonesia lagi. Luar biasa, luar biasa. Tetapi Anda mempunyai kulit putih, Anda bisa bicara bahasa Indonesia. Tentara. Saya berkata, ya saya bisa. Bentar, tentera Amerika fasih berbahasa Indonesia guys. Wow, ini bukan bule berwisata, tapi ini adalah tentera Amerika. Saya di sini untuk kerja sebagai terjemahkan. Dan saya pikir itu mirip sekali karena setiap kali saya berkumpul dengan mereka dan bicara bahasa Indonesia, mereka berkata, wah, Anda bisa bicara. Ya. Tetapi itu ada kesempatan yang baik sekali dan saat ini saya pikir itu baik sekali karena saya akan bicara dengan mereka. Mungkin luar saya akan biasa terjemahkan karena dalam berkumpul atau rapat seperti Staff X ada beberapa kata-kata yang sulit atau rumit dalam bahasa Inggris dan saya akan terjemahkan dan mungkin mencari untuk kata-kata yang lebih baik untuk menjelaskan itu dan konsep untuk menjelaskan konsep. Okey guys, kita lihat di sini bukan bule ataupun para wisatawan ya yang datang ke Indonesia. Ini adalah tentera guys, tentera Amerika ya, tentera Amerika yang datang ke Indonesia. Mungkin kita tahu ya antara Indonesia dan Amerika ini mereka saling bekerjasama di dalam militer ataupun latihan bersama ya. Jadi ini adalah salah seorang ya yang pergi ke Indonesia dan dia
memang saya mau cakap bagaimana guys, fasih benar ya, dia bercakap dalam bahasa Indonesia. Ini yang membuat saya benar-benar kagum ya, bahasa Indonesia ini. Kita tahu bahasa Indonesia sekarang sudah digunakan di UNESCO dan salah satu bahasa di UNESCO ya. Jadi tidak heran kalau kita lihat sekarang ini semakin ramai para wisata, para bule ataupun para Arab ataupun para orang yang datang ke luar negeri, yang datang ke Indonesia ini, yang daripada luar negeri datang ke Indonesia ini, mereka sudah boleh berbahasa Indonesia. Dan di negara-negara mereka pun, kalau kita lihat Jepang, Korea Selatan, Vietnam dan Belanda dan banyak lagi, Australia tidak salah saya, yang sudah ada di iaitu universitas mereka, di kolej-kolej mereka sudah ada mempelajari ataupun subjek ataupun belajar bahasa Indonesia ya guys. Wow, luar biasa. Ya, Namanya siapa? sama-sama Pak. Makasih kesempatannya untuk diajak ngobrol sebentar. Yes. Nama saya Standa. Aku pecinta tempe. Tempe. Oke. Tempe goreng, tempe mendoan, Oh. tempe bacem. Oh. Itu kan kesukaan gue. Saya sama. Itu Ya. namanya Penjual bul di Swiss lancar bahasa Indonesia. Ngomongnya pakai bahasa. Seperti ini, Pak. Jadi tinggal di Bali. Bagi bahasa teman. 2 tahun ya? 2 tahun ya? Gimana makanan Indonesia gimana? Enak? Iya. Murah dan Dia 2 tahun. 2 tahun di Bali ya Mas. keras. Enggak, tapi enggak mau. Ya, oke. Seperti ini? Ya. Mau lagi? No. Tapi 2 tahun lumayan lancar ya bahasanya. Ya. Okey, kita lihat di sini 2 tahun di Bali, Indonesia, dan dia lancar berbahasa Indonesia guys. Wow, luar biasa bule ni guys. Luar biasa ya. Fam, banyak yang nanya, Joe aslinya dari mana? Banyak alasan aku nggak mau jawab pertanyaan itu. Enggak karena aku nggak mau kalian tahu, tapi sekarang aku nggak suka negara saya. Oh, benar. Kenapa? Zaman dulu negara aku hebat, tapi sekarang terlalu banyak pengobat, terlalu banyak orang ngomel-ngomel, pengecut dan orang lemah. Juga pemerintahnya terlalu banyak korupsi, fam. Lebih banyak dari negara lain. Benar. Aku malu banget. Jadi, aku mau jawab cuma kali ini aja. Nggak mau bahas lagi, fam. Benar. Tolong jangan nanya lagi. Tapi, aku asli Amerika. Tapi, aku lebih ke orang Indonesia, fam. Aku cinta Indonesia. Aku orang Indonesia. Yes! Wow guys, dia adalah asli orang Amerika guys ya. Tetapi dia katakan di sini dia sudah tidak suka negaranya dan dia lebih cintakan Indonesia, lebih cintakan bahasa Indonesia dan lebih sukakan Indonesia. Katanya di negaranya Amerika itu lebih korupsi, lebih ramai korupsi ya. Wih, itu saya baru tahu juga sebenarnya ya. Tetapi macam mana pun dia kata dia tetap cintakan Indonesia sehingga sekarang ya guys ya. Dan saya tahu dia bule ini Joe Injo ini ya. Dia sudah pun menikah dengan orang Indonesia ya, dan dia sudah menetap di Indonesia ya guys ya. Saya sering juga lihat konten-kontennya ya. Okey, lanjut. Okey. Kapan ke Indonesia lagi? Aduh. Saya belum bisa jawab pertanyaan ini, tapi saya kalau ada kesempatan besok langsung saya terbang. Kalau ya insya Allah kalau ada kesempatan kami ke Indonesia lagi dan akan menikmati negara yang luar biasa yang saya sangat kangen dan ya ketemu keluarga dan teman-teman juga. So okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi, bagi diri saya dan jujur saya katakan yang mana bulik-bulik yang sudah datang ke Indonesia guys, pasti akan fasih berbahasa Indonesia, kayak udah dirasuk oleh bahasa Indonesia. Betul mungkin kerana bahasa Indonesia itu gampang dipelajari, kerana itu bulik-bulik ataupun WNA yang datang ke Indonesia otomatis
bisa berbahasa Indonesia. Dan yang bikin lagi kaget guys, dari yang kita reactionkan tadi, kita lihat ada bule yang hanya tinggal 4 bulan saja sudah bisa ngomong bahasa Indonesia dengan lancar. Malah saya sendiri juga sekarang sedikit-sedikit ya boleh bicara bahasa Indonesia ketika reaction ini, karena saya tahu 90% penonton saya orang Indonesia dan saya harus menggunakan bahasa Indonesia agar penonton saya lebih faham dan apa yang saya bicarakan sekarang ini. Dan sebenarnya guys, jauh beda dengan saya lihat di Malaysia. Dan saya jujur saya katakan, jika di Malaysia kebanyakan bule-bule yang datang ke Malaysia, mereka dimanjakan oleh warga lokal Malaysia ataupun orang Malaysia sendiri, kerana orang Malaysia berbicara bahasa Inggeris. Kerana itulah saya fikir ramai bule-bule yang datang ke Malaysia, sedikit saja yang boleh berbahasa Malaysia ataupun berbahasa Melayu, dan mereka terus dengan bahasa Inggeris mereka jika bertemu dengan orang Malaysia sendiri. Berbeza dengan di Indonesia, kemana-mana mereka pergi, di pelosok seluruh Indonesia sekalipun, kebanyakan warga lokal ataupun orang Indonesia akan berbahasa Indonesia dengan para bule-bule yang berwisata ke Indonesia. Dan kerana itu kita lihat guys, mereka suka dan mereka terus mahu mempelajari bahasa Indonesia. Jujur saya katakan di sini juga guys, tidak mustahil kalau 20 hingga 30 tahun akan datang ya, bahasa Indonesia ini akan menjadi bahasa yang ketiga terbesar di dunia yang dipakai dan diomong di dunia ya. Kerana kita lihat sekarang sudah 8 negara sudah mewajibkan setiap universitas mereka belajar bahasa Indonesia, dan salah satu negara itu adalah Korea Selatan, Australia, kita lihat Jepang dan Belanda. Ditambah sekarang ini bahasa Indonesia akan sudah pun menjadi salah satu bahasa di UNESCO ya. Dan kerana itulah kita lihat bertambah banyak negara ingin belajar bahasa Indonesia. Dan apa yang saya harapkan, semoga bahasa Indonesia semakin ramai dipertuturkan di dalam dunia, kerana senang buat saya juga guys, mahu berwisata ke Eropah ataupun ke mana-mana, bisa bahasa Indonesia saja, sudah tidak perlu bahasa Inggeris. Jadi mereka sudah faham. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman berkaitan video yang kita reactionkan ini tentang bule-bule yang datang ke Indonesia otomatis akan dirasuk bahasa Indonesia. Oke guys, teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.